Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau kembali lagi berdoa, membawa pergumulan kita, mendoakan gereja kita, jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan di gereja kita. Sebelumnya mari kita angkat pujian yang mengatakan hati hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu-minggu yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat perlindungan, buat kasih setia-Mu, buat kecukupan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kembali lagi kami merasakan hari Rabu yang indah ini, di mana kami ingin membawa pergumulan kami di hadapan-Mu, membawa semua Tuhan Yesus, doa-doa kami di hadapan-Mu, biarlah Engkau yang ikut campur tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita ada di kondisi kita sekarang, mungkin ada yang sudah kembali ke gereja, tapi tentu dengan segala keterbatasan, tapi ada yang masih harus di rumah. Bagaimana selama ini kita menyembah Tuhan? Ketika kita lihat sebuah penyembahan, apa yang seharusnya kita lakukan dan kenapa kita harus melakukannya? Kalau kita lihat Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Proskuneo, sujud menyembah, tersungkur di hadapan Tuhan. Sadar aku manusia dan Dia adalah Tuhan yang besar, yang aku tidak layak untuk melihat Dia berdiri, tapi aku betul-betul tersungkur, aku menyerahkan semuanya kepada Dia. Saudara, ayat ini menunjukkan itulah penyembahan kita. Karena kita tahu siapa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sudah mengasihi kita. Tapi bagian firman Tuhan yang lain yang menarik ketika dikatakan tentang worship. Roma 1 ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Kalau kita lihat di sini, kata ini juga bisa diterjemahkan sebagai worship, latreu. Ada satu pelayanan, satu tindakan. Artinya apa sih penyembahan itu? Adalah satu tindakan
adalah satu bukti aku betul-betul sadar aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, inilah relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita sadar Tuhan begitu baik, Tuhan sudah begitu mengasihi kita, apakah kita mau terus menyembah Tuhan? Karena itu kenapa kita harus punya waktu secara pribadi bersama dengan Tuhan. Entah saat teduh, entah waktu doa, waktu memuji Tuhan secara pribadi. Karena saat itulah sebagai manusia kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada juru selamat kita. Kita datang kepada pemilik hidup kita. Kita mau mengakui dosa kita. Tentu beda kan kalau kita ngakui dosa terus ada banyak orang mungkin kita tidak bisa jujur di hadapan Tuhan. Tapi waktu dimana aku jujur, Tuhan, aku mengakui dosaku. Dan aku tahu hanya anugerah-Mu yang membuat aku bisa diampuni. Dan aku tidak mau menyia-nyiakan hidupku. Aku mau menjadi manusia baru yang mau bekerja keras bagi Engkau. Saya kira itu hal yang luar biasa. Karena itu saya mengajak kita di dalam kondisi sekarang. Kita terus punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kita punya waktu untuk terus datang dekat dengan Tuhan. Mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Lalu apakah kita perlu bersama dengan yang lain? Mungkin pertanyaannya, kalau ini sudah online nanti berarti aku nggak perlu ke gereja lagi kan, yang penting hatiku, aku bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di bagian firman Tuhan, Yesus mengajarkan kita berdoa, masuklah ke tempat yang tersembunyi. Tapi dia juga mengajar, dia ke sinagog, dia juga mengajar banyak pengikutnya. Artinya dia juga mau bersama-sama dengan yang lain. Saudara, kalau ingat gereja mula-mula di Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka datang mendengarkan pengajaran para rasul. Bukankah mereka cukup? Mereka sudah bertobat, mereka sudah mendengarkan khotbah Petrus, mereka sudah percaya Yesus. Tapi mereka datang untuk apa? Untuk saling melayani, untuk mau belajar sesuatu. Saudara, sebetulnya kenapa sih kok kita perlu bersekutu dengan saudara seiman yang lain? Itu adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah merasakan anugerah Tuhan. Secara pribadi kalau kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan, kalau gambarannya api itu menyala dalam diri kita, api kecil, api kecil, api kecil, api kecil, waktu dikumpulkan, api itu akan menyala besar. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang akan melihat ketika anak-anak Tuhan berkumpul dalam persekutuan, ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dirasakan dan dilihat. Dan tentu bukan berhenti di situ. Setelah itu orang-orang ini punya tugas untuk memberitakan tentang Injil, untuk menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Ada yang mengatakan ini, sukacita itu yang kita rasakan akan menjadi double ketika kita bisa membagikannya. Sukacita yang dibagikan adalah double joy itu. Saya kira ini betul gitu ya. Kalau kita cuma sendiri, berarti kita senang. Betul, kita bisa senang. Tapi kalau kita bagikan sukacita ke orang, kita lihat wajah orang itu bersukacita. Bukankah kita akan semakin bersukacita dan kita bisa, terima kasih Tuhan, aku bisa melihat orang yang bersukacita karena merasakan kasih Tuhan yang Kau sudah berikan dan aku bisa bagikan kepada dia. Tapi saudara, ini kondisi yang belum ideal. Ketika nanti kita bisa kembali ke gereja secara normal, saya rindu kita betul-betul bersemangat untuk bersekutu dan beribadah. Jangan ada yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mungkin seperti Ibrani 10 yang selalu mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ibrani 10:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tapi kita mau terus bersama-sama datang bersekutu. Di tengah kondisi yang tidak ideal sekarang. Bukan masa yang suram, bukan masa yang menyedihkan. Kalau saya bilang ini masa di mana setiap pribadi mau dimurnikan, mau dibentuk oleh Tuhan, mau disucikan, mau dikuduskan, mau dinyalakan api spiritualnya. Sehingga ketika Tuhan izinkan semua kembali normal, api itu akan menyala besar. Kita akan begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Kita akan bersemangat untuk melayani saudara seiman yang lain. Karena itu nikmati waktu-waktu ini di tengah segala tantangan kehidupan. Terus dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, artinya penyembahan kita bukan kadang-kadang waktu aku berdoa aja, waktu aku saat teduh, tapi 24 jam dalam seminggu. Artinya sepanjang umur hidup kita, sepanjang waktu hidup kita, aku mau terus melekat dengan Tuhan. Aku mau terus ada di dalam pokok anggur itu sehingga aku bisa berbuah. Karena itu saya mengajak kita betul-betul menjadikan waktu ini untuk dekat dengan Tuhan. Mungkin kita masih kesulitan untuk pergi, nikmati waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan.
Saya kira ini waktu yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan kalau Tuhan izinkan, kita boleh dengan normal kembali bersekutu, beribadah bersama dengan saudara seiman yang lain. Kita betul-betul bisa memberikan yang terbaik. Karena inilah kita yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tebus, dan Tuhan sudah perlengkapi. Ilustrasi yang terakhir kalau kita lihat di Alkitab, kita adalah anggota tubuh Kristus. Anggota harus berfungsi dengan baik, karena kita harus punya waktu pribadi supaya menjadi anggota tubuh yang baik. Tapi anggota tubuh akan berfungsi kalau dia ada di dalam tubuh. Ketika kita bersatu dengan anggota tubuh yang lain, sehingga tubuh Kristus itu bisa melakukan fungsinya dengan baik secara bersama-sama dengan Kristus yang adalah kepala. Terus dekat dengan kepala itu kita menjadi anggota tubuh yang baik dan terus saling mendukung. Saya kira di tengah segala keterbatasan waktu ini kita bisa mendukung orang lain. Kalau kita sempat, kita bisa menyapa, mendoakan, bisa mendukung mereka. Tapi kalau memang belum, ambil waktu ini secara pribadi untuk memperlengkapi diri kita lebih lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Setiap kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan. Kau sudah menebus kami, dan kami tidak mau hidup kami menjadi sia-sia. Di tengah waktu yang tidak ideal ini, kami kesulitan untuk melakukan semua kegiatan yang selama ini kami kerjakan, termasuk untuk hal rohani. Biarlah ini menjadi waktu untuk kami, punya waktu untuk secara pribadi menyembah Tuhan di tempat kami masing-masing, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, menguatkan diri kami, menguatkan iman kami, memurnikan setiap motivasi kami. Dan pada waktunya ketika kami boleh kembali menjalani setiap persekutuan ibadah dengan normal di gereja, saat itulah kami mau dengan api yang menyala-nyala. Kami mau sungguh-sungguh beribadah, kami mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tuhan yang mau pimpin saudara-saudara kami ini, berkati mereka semua, sertai mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka terus dekat dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Dan kami rindu ketika kami boleh berkumpul, api yang menyala besar itu, kami bisa memberi dampak lebih besar bagi dunia. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa buat kita jemaat, buat anggota keluarga kita yang terdekat saat ini, apabila mungkin dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan susah, dalam pekerjaan, dalam menjalani usaha, ataupun keluarga kita saat ini ada dalam keadaan berduka. Kita akan berdoa bersama-sama buat anggota keluarga kita yang ingin kita doakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa dan menaikkan doa syafaat kami yang pertama buat anggota keluarga kami yang terdekat saat ini, Tuhan. Apabila dalam keadaan sakit, Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang percayakan buat orang-orang sekitarnya Tuhan, keluarga-keluarga yang terdekat yang buat menjaga kesembuhannya Tuhan. Tuhan juga kami berdoa buat dan juga obat-obatan juga dan rumah sakit yang Engkau percayakan dan dokter juga yang Engkau percayakan apabila untuk menjaga kesehatan anggota keluarga kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan juga kami berdoa buat keluarga kami mungkin dalam kesulitan pekerjaan, Engkau yang sertai Tuhan dalam pekerjaannya, Engkau yang memberikan semangat hidup terus berjuang Tuhan, Engkau yang terus berikan kemampuan dan dalam masa-masa saat ini Engkau yang sertai Tuhan. Dan juga kami berdoa buat pelaku usaha di keluarga kami mungkin kiranya Engkau yang sertai Tuhan dalam menjalani usaha, Engkau yang berikan kebijaksanaan Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat agar terus mampu berjalan usaha dengan baik Tuhan dan menjadi berkat buat keluarga sekitar kami Tuhan dalam hasil usaha ini Tuhan. Dan juga kami berdoa buat mungkin keluarga kami yang saat ini berduka, Engkau yang menghiburkan mereka Tuhan, Engkau yang mampukan Tuhan terus menjalani Tuhan, Engkau yang percayakan setiap kami komunitas-komunitas gereja dan juga Engkau yang sertai dan menghibur agar mereka yang berduka saat ini masih mampu merasakan kasih-Mu Tuhan di saat-saat yang berduka Tuhan. Tuhan yang kami ini dan kami serahkan di dalam
tangan-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang kedua, kita akan berdoa buat Elion Mandarin yang saat ini baru berjalan seminggu yang lalu secara online. Dan juga kita akan berdoa buat persekutuan doa online juga. Intinya kita akan berdoa buat program-program gereja kita saat ini di KLN Prosper Bukit Palma, persekutuan doa dan Elion Mandarin yang baru berjalan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama buat program gereja kita di GKM Prosperi Bukit Palma. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa buat Elion Mandarin saat ini yang baru berjalan Tuhan. Tuhan, Engkau yang sertai dalam kegiatan ini Tuhan, kiranya menjadi ilmu pengetahuan baru yang mengikutinya Tuhan. Tuhan, Engkau yang sertai perjalanan dalam perjalanan kegiatan ini Tuhan, kiranya bukan hanya ilmu pengetahuan baru yang kami dapat, namun dalam kegiatan Elion Mandarin ini Tuhan juga menjadi sarana untuk menjadi kedekatan juga buat kami Tuhan, buat relationship juga buat kami, berkomunikasi sama-sama dengan orang yang terbaru di Elion Mandarin Club Tuhan. Dan juga kami berdoa buat juga persekutuan doa saat ini Tuhan, Engkau yang sertai dan kiranya dalam persekutuan doa ini juga menjadi berkat Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dari Pak Davi dan juga pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan. Dan juga kami berdoa buat kiranya dalam persekutuan doa ini menjadi berkat bulan sukacita. Dan juga Engkau tahu jemaat yang telah mendukung dalam kegiatan ini buat persekutuan doa dan Elion Mandarin, dan Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang mampukan menjadikan bersama-sama buat kami dalam kegiatan ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu dan kami percayakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.